wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terindah bagi kita semua. Teristimewa kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Darussalam yang tercinta ini. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita masih tentang bab zuhud, keutamaannya zuhud pada dunia atau bagaimana cara pandang kita terhadap dunia. Bab tersendiri ini merupakan suatu bab yang sangat penting sekali karena kita akan berbicara sesuatu yang sifatnya adalah sementara, bukan kekal abadi. Hadis dari An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi. Qulna ya Rasulullah law ittakhazna laka wita'un faqala ma li lid-dunya ma ana fid dunya illa karakibis tazalla tahta as-sajarati thumma raha wa tarakaha. Jadi jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar. Jadi begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak tidur seperti kita sekarang ini. Ada yang tidur di kasur yang sangat empuk sekali. Dia enak nyenyak. Ada juga namanya kasur kesehatan. Macam-macam nama kasur itu. Ada namanya kasur ajaib. Ya. Jadi manusia itu dibuat tidur nyenyak sekali dan enak. Bahkan bisa sampai kelolosan subuhnya. Ya. Saking enaknya itu. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, Rasul itu tidur di atas tikar sampai ketika beliau bangun, jadi nampak bekas itu, baik di pinggangnya, ya, bekas tikar itu, atau kadang-kadang di pipinya. Kalau beliau tidak sempat meletakkan tangan sebagai bantal, itu kelihatan sekali. Bangun tidur, maka bekas-bekas dari susunan tikar-tikar itu bisa menempel di tubuh kita pas baru kita bangun. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seandainya kami membuatkan kasur, kata para sahabat, jadi yang pupuk dikit lah,
untuk Anda, maksudnya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau bersabda menjawab daripada tawaran dari para sahabat. Apalah artinya dunia ini bagiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku di dunia, ya termasuk kita semua Bapak Ibu sekalian, hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian dia pergi meninggalkannya. Roha, jadi hanya tinggal sebentar. Ya Masya Allah, jemaah rahimakumullah. Roha ini bisa juga berarti kata ruh. Ruh yang di tubuh kita sekarang ini hanya sebentar. Jadilah roha itu istirahat. Jadi sebentar. Ini sifatnya sangat sebentar saja. Kita istirahat ini sebentar. Tiba-tiba jam 9, 10 malam kita sudah tidur. Tiba-tiba jam 4 sudah bangun. Tidak lama Bapak Ibu sekalian perjalanan waktu. Jadi tiba-tiba ini sudah mau habis tahun Masehi. Di perjalanan kok nggak terasa. Maka dunia ini ya seperti orang yang sedang dalam perjalanan beristirahat sebentar di bawah pohon, berteduh. Setelah itu jalan. Jadi berteduhnya enggak mungkin setahun 2 tahun. Paling sejam, 2 jam, dan lain sebagainya. Itulah dunia. Dunia ini jemaah rahimakumullah dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, 1 hari akhirat itu kalau di dalam Al-Quran ada yang menyebutkan 5.000, ada yang 6.000 tahun. Ya. Jadi dengan sebut dengan kata 5.000 tahun, Masya Allah. Kita hidup aja di dunia ini, Masya Allah. Hanya umur yang paling kuat itu ya 90, sudah Masya Allah itu. Sudah bisa kita lihat dan bisa kita hitung orang-orang yang umurnya segitu, 80, 90 atau 100, jemaah rahimakumullah. Jadi kalau dibandingkan akhirat kita tidak sampai 1 hari. Tidak sampai hari kita. Cuma berapa jam gitu. Kita istirahat ini. Begitulah kita sebagai pengendara yang ingin berteduh sebentar istirahat. Ya mungkin minum, makan, setelah kenyang terus jalan. Tidak ada orang istirahat di bawah pohon sampai 1 hari. Kalau berkemah ya lain Bapak Ibu sekalian. Karena yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah dunia. Jadi kita tidur dimanapun, nilai istirahat itu yang paling penting. Walaupun tempat istirahat itu mendukung, tetapi kalau kita betul tidur ikhlas lillahi ta'ala, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Bapak Ibu sekalian, tidur itu akan menjadi tidur yang berkualitas. Sedikit tetapi hasilnya banyak manfaatnya. Nah begitulah jemaah rahimakumullah bagi kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memakai tikar itu suatu pilihan hidup. Itu nilai-nilai kefakirannya Masya Allah. Sampai-sampai beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya'i bi 500 amin. Waduh, Masya Allah ini. Orang-orang fakir itu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Lebih dulu. Ya. Lebih dulu orang-orang fakir. Nah, bukan kita harus miskin, Bapak Ibu sekalian. Ya, orang fakir itu betul-betul hidup berkecukupan.
Tidak ada lebih dari apa yang mereka butuh. Cukup makan, cukup tidur, cukup tempat tinggal, tidak berlebihan. Kalau berlebihan kadang memusingkan. Ada rumah 10 Bapak-bapak Ibu sekalian, pusing kita. Yang paling pusing biasanya di awal bulan, bayar listriknya awal bulan. Ya, kalau pakai pulsa ya pulsa. Dipakai maupun tidak dipakai tetap bayar. Ya otomatis kita harus mencari uang. Kalau kita hanya punya satu rumah sederhana, tidak banyak yang dipikirkan, justru yang dipikirkan adalah bagaimana beribadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu menekankan nilai-nilai kefakiran itu di dalam hidup ini. Ada orang kaya tapi tetap sederhana saja hidupnya. Kekayaan yang dia miliki dia memanfaatkan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang dipikirkan. Makan cukup, tidur cukup, ibadah alhamdulillah maksimal dan lain sebagainya. Karena itulah jamaah rahimakumullah, nilai-nilai tersebut disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menengok ke surga dan aku melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar penduduknya adalah orang-orang fakir. Ya, orang-orang fakir. Jadi Masya Allah jamaah rahimakumullah, ini motivasi hidup yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ketika diajak berjuang, orang-orang berduit ini contoh saja Bapak Ibu sekalian, di kehidupan kita di dunia ini. Saat ini misalnya Pak RT menetapkan jadwal ronda. Ya, jadwal ronda, ada jadwal ronda. Si A, si B, si C, si D. Bagi yang tidak ikut ronda, silakan bayar. Ya. Maksudnya bayar orang lain, pengganti. Maka kalau yang tidak berduit, yang fakir, ya dia harus ikut Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contoh. Ketika diajak bermasyarakat untuk meronda, dia mengatakan, aduh bagaimana ini, saya sudah tua, ini begini, saya bayar aja dah, uang saya ada. Kira-kira kalau orang fakir sudah tua, seumur orang yang punya duit, ya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah ini salah satu contoh. Begitu dunia ini yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara, itu akan bernilai manfaat yang begitu banyak bagi kita, sehingga orang fakir itu tidak pikir-pikir. Di zaman peperangan Rasul pun demikian, para sahabat itu banyakkan orang fakir. Dan mereka betul-betul mau berjuang. Tapi hal itu pun diuji ketika perang Uhud dengan begitu banyak harta-harta rampasan yang kemudian mereka tergiur kepada dunia, padahal Rasulullah SAW sudah mengamanatkan, mengingatkan hati-hati untuk berhati-hati terhadap dunia ini. Semoga dunia yang kita tempati saat ini membawa keberkahan hidup bagi kita. Kayakah kita, miskinkah kita, fakirkah kita, itu bisa kita letakkan yang sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Adanallahu yakum ajma'in, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.